Biasanya akan bisa dikira obat anti nyeri ataupun beli antibiotik di rumah sakit, di apotek sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat Darsono, jumpa lagi dengan saya Nita Wijayanti. Kali ini akan menemani Anda semua dalam acara Kopdar, Kupas Obrolan Darsono. Untuk tema kali ini kita akan membahas tentang abses mandibula. Apa sih itu abses mandibula? Seberapa bahayanya sih penyakit ini? Untuk itu kita akan membahasnya langsung dengan ahlinya. Dengan narasumber yang sangat keren sekali hari ini, yaitu Dr. Gigi Wisnu Murti Wardana, spesialis bedah mulut. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Sehat, alhamdulillah. Iya, untuk tema kali ini kita akan membahas tentang abses mandibula. Sebenarnya apa sih itu abses mandibula, dokter? Ya, jadi begini, untuk sahabat Kopdar dan mungkin masyarakat dan masyarakat semuanya ya. Jadi abses mandibula, abses itu di masyarakat umum diketahuinya sebagai nanah. Nanah. Kalau mandibula itu apa? Mandibula adalah rahang bawah. Jadi bagi masyarakat umum, kalau di bidang kedokteran gigi itu ada namanya mandibula dan maksila. Nah, mandibula itu rahang bawah, maksila rahang atas. Nah, memang pagi ini kita lebih berbincang tentang nanah di rahang bawah. Jadi kalau di bidang medisnya, abses mandibula. Memang yang banyak bersinggungan memang dokter gigi ya, karena memang biasanya penyebab utamanya dari gigi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada dokter yang lain kayak dokter bedah ataupun dokter spesialis THT juga kadang-kadang menangani masalah abses mandibula. Jadi untuk abses mandibula itu adalah kumpulan nanah dia yang terbentuk oleh karena infeksi bakteri yang dia posisinya ada di rahang bawah dan jaringan otot di sekitarnya. Itulah yang dinamakan abses mandibula. Iya dokter. Terus untuk penyebabnya untuk abses mandibula ini sebenarnya apa dokter? Ya. Jadi untuk penyebabnya itu ada bakteri ya. Jadi bakteri itu kalau di dalam rongga mulut itu memang ada bakteri anaerob sama bakteri aerob. Jadi kalau bakteri aerob itu dia bakteri yang dia hidupnya memerlukan oksigen, tapi yang anaerob dia bisa hidup tanpa oksigen. Jadi kedua bakteri ini dia yang menyebabkan timbulnya abses mandibula. Jadi awalnya dari sel darah putih, ya, jadi ada gigi yang mati atau gangren, kemudian ada kumpulan bakteri di sana, kemudian dikenali oleh tubuh sebagai suatu benda asing ya, jadi yang harus dihilangkan oleh tubuh. Akhirnya sel darah putih itu dikerahkan untuk melawan bakteri ini. Nah, ketika sel darah putih itu tidak bisa melawan, dia kalah, ya timbullah namanya nanah tadi. Itu. Iya dokter. Terus gejalanya untuk penyakit seperti ini apa dokter? Ya, jadi untuk gejala begini. Pada rahang bawah ya, kita bicara pada rahang bawah ya. Pertama biasanya pasien itu merasakan sakit dahulu. Sakit. Nah, kalau ada pertanyaan dok, sakit kan banyak. Ada giginya linu ada. Terus ada yang kemeng-kemeng ada. Bagaimana dok? Nah, jadi kalau saya bisa bercerita sedikit mulai awal ya. Jadi awalnya biasanya abses ini pastinya diawali dengan sakit gigi dulu. Baik dari gigi berlubang ataupun gigi yang posisinya tidak benar miring bisa seperti itu. Jadi semua sakit dulu, sakit gigi. Kadang ada yang begitu sakit langsung timbul abses bengkak ya ada, ataupun ada yang sakit sembuh kemudian baru timbul suatu bengkak dan berisi nanah juga bisa. Jadi awalnya satu dari gigi yang mati bisa, ya mati dari mana dok maksudnya? Jadi gigi yang udah berlubang dibiarkan tidak dirawat. Akhirnya dia mati, sarafnya pembuluh darahnya, akhirnya dia menjadi barang yang membusuk di sana. Yang kedua bisa dari gigi yang posisinya tidak benar. Contohnya gigi geraham bungsu yang biasanya posisinya tumbuhnya tidak benar, ada yang tidur biasanya orang bilang, ataupun posisinya terbalik, seperti itu. Itu penyebab awalnya itu. Untuk gigi sebelah mana dokter yang menyebabkan abses mandibula ini dokter? Ya. Jadi untuk abses mandibula di lokasinya memang di rahang bawah. Itu adalah penyebabnya gigi rahang bawah, mulai dari geraham nomor 3 paling belakang sampai di sampai di gigi seri yang paling depan. Semua gigi itu bisa menyebabkan pembengkakan di rahang bawah atau di mandibula. Nah, kalau rahang atas, gigi rahang atas itu larinya ke maksila atau ke rahang atas. Gitu. Apakah abses seperti ini berbahaya, dokter? Ya.
Jadi kadang begini Mbak ya, saya selalu bicara masalah topik dimanapun, kadang di radio ataupun ke masyarakat penyuluhan, itu memang abses ini selalu saya dengungkan. Pernanahan atau bengkak ini selalu saya dengungkan. Kenapa? Ini adalah salah satu penyakit di bidang kedokteran gigi dan mulut yang sangat berbahaya. Kok bisa berbahaya dok? Nah, jadi kadang-kadang kita mensepelekan, jadi awal mulai bengkak, dikira minum obat anti nyeri ataupun beli antibiotik di rumah sakit, di apotek sudah cukup. Menurut saya, jadi pengalaman saya kadang obat itu juga tidak cukup kadang-kadang untuk mengobati. Ketika obat itu bisa mengobati ya syukur alhamdulillah ya sembuh ya, tapi kadang ada yang tidak sembuh. Akhirnya dia menjadi suatu abses atau nanah tadi, bengkak tadi. Bahayanya gimana? Dia akan menyebar. Kalau rahang bawah, dia bahaya itu menyebar ke leher bawah sini ataupun ke leher belakang sehingga menutup jalan napas. Nah, kalau udah menutup jalan napas, akhirnya berujung ke kematian tadi. Memang kalau dibilang apakah semudah itu dok? Untuk rahang bawah itu memang sangat mudah ataupun sangat besar kemungkinan untuk nanah itu menyebar ke saluran napas dibandingkan dengan rahang atas. Gitu. Iya. Untuk abses seperti ini apakah bisa sembuh sendiri atau dengan penanganan khusus dokter? Iya. Kalau kita menilik tentang absesnya itu sendiri, bengkaknya itu sendiri, nanahnya itu sendiri, kita lihat dulu. Jadi kadang kalau kasusnya tidak terlalu berat ya, di mana daya tahan tubuh bagus, daya tahan tubuh bisa masih menanggulangi infeksi bakterinya. Terkadang dia ada kasus yang dia bisa sembuh sendiri. Dok, saya pernah bengkak tapi sembuh sendiri di awalnya. Terus kemudian bengkak berulang, tidak bisa sembuh sendiri, saya harus minum obat harus sembuh, itu juga ada. Tapi ada juga dan banyak kejadian bahkan pada umumnya ketika sudah timbul itu dia sulit untuk hilang sendiri. Makanya bisa dengan bantuan obat atau bantuan pemeriksaan dokter tadi. Iya. Gitu. Terus bagaimana dengan penanganannya dokter? Kadang-kadang biasanya untuk orang-orang di rumah yang sakit gigi itu percaya kalau misalnya dikumur dengan air garam atau dikompres dengan air dingin itu nanti sakit giginya sembuh sendiri. Itu apa benar dokter? Ya, jadi begini, memang semua tindakan atau perawatan itu kita lihat dulu ya diagnosanya apa ya. Tapi ketika kita menginjak ke terjadinya pembekakan yang isinya nanah tadi atau abses tadi, nah ini kita tidak boleh ceroboh untuk memutuskan sendiri. Nah, contohnya dok, saya cukup kumur ke air garam bagaimana? Menurut saya dan menurut literatur atau logika pun itu tidak mengurangi untuk posisi abses ini. Karena apa? Karena air garam tidak bisa menembus sampai ke otot akhirnya membunuh bakteri, tidak bisa. Kandungan air garam itu kan NaCl ya, jadi garam ya, jadi dia tidak bisa membunuh bakteri yang sudah terbentuk di nanah itu. Jadi harap waspada. Ketika dia bisa sembuh sendiri, Anda tetap harus waspada, tetap harus periksa ke dokter. Ceritakan bahwa kemarin sempat sembuh. Sekarang apa yang harus saya lakukan dok? Nah, gitu. Jadi jangan lengah ataupun jangan saya obati sendiri aja deh, mungkin sembuh sendiri. Jangan seperti itu sebaiknya. Iya, untuk penyakit seperti ini abses mandibula apakah harus dilakukan operasi dok? Ya, jadi begini. Pada dasarnya absesnya itu kan dia ada bakteri yang terlibat di sana. Bakterinya dia berasal dari gigi. Berarti gigi itu harus diterapi. Bisa operasi, bisa non operasi. Tetapi dalam skup atau dalam lingkup harus ada terapi di sana. Tidak cuma hanya obat saja. Pertolongan pertama misalnya dokter memberikan obat, apakah salah? Tidak salah sih, tidak salah. Itu suatu pertolongan darurat pertama ya. Pastinya harus diikuti dengan satu perawatan giginya. Perawatan giginya itu bagaimana dok? Jadi kalau sudah abses itu berarti ada saraf yang mati dan membusuk di sana. Jadi saraf itu harus dibuang. Perawatan saluran akar. Nah, biasanya dokter konservasi gigi yang melakukan. Iya. Satu itu. Yang kedua, kita buang saraf beserta giginya. Nah, dicabut seperti itu. Nah, kalau udah pencabutan seperti itu memang kita sebut sudah menginjak ke suatu tindakan operasi. Seperti itu. Oh iya. Terus apa yang harus dilakukan jika kita mengalami gejala pertama, dokter? Oke. Jadi ketika gejala awalnya kan biasanya sakit gigi sakit gigi dulu,
darurat pertama ketika Anda misalnya belum sempat menemui dokter gigi, ya boleh Anda minum obat anti nyeri, boleh. Terus antibiotik bagaimana, Dok? Nah, antibiotik kan memang banyak macamnya, toh. Memang seharusnya antibiotik itu Anda diresepkan oleh dokter. Jadi kalau saran saya untuk masyarakat umum ya, ketika Anda merasakan nyeri seperti ini, nomor 1 silakan kalau belum sempat menemui dokter gigi, seperti misalnya malam hari jam 1 malam atau gimana, silakan minum obat anti nyeri boleh. Ataupun Anda bisa datang ke IGD juga bisa, karena IGD kan 24 jam ya, instansi gawat darurat. Jadi kalau ada suatu pembengkakan tonanah itu memang sudah masuk tindakan yang gawat darurat, silakan IGD bisa, ataupun minum obat anti nyeri bisa. Kemudian begitu besok pagi, kalau hilang bagaimana, Dok? Saran saya begini, obat anti nyeri itu kan dia cuma menutup nyerinya aja, tidak menyembuhkan penyakitnya. Jadi ketika nyeri sudah hilang, Anda sudah bisa istirahat malam, paginya atau siangnya Anda segera menemui dokter gigi. Untuk apa? Untuk diperiksa. Ini sampai setaraf apa dia infeksinya? Apakah nanti diputuskan oleh dokternya cukup untuk pengobatan antibiotik aja, ataukah diikuti dengan tindakan? Nah, itu tergantung dokternya yang memberikan perawatan seperti apa ya. Jadi ingat bahwa pertama Anda boleh minum anti nyeri dulu ketika itu kondisi darurat ya, tidak bisa menemui dokter gigi atau apa, atau IGD tadi, silakan. Untuk antibiotik beli sendiri saya sarankan tidak, karena apa? Antibiotik macam-macam ya. Jadi antibiotik ada kelasnya tersendiri, tidak boleh salah beli dan salah minum di sana. Saran saya anti nyeri dulu aja, yang bisa membuat Anda istirahat. Kalau nggak bisa istirahat, IGD tadi. Oh iya. Ya, terus bagaimana cara pencegahannya ya, Dok? Untuk saya atau teman-teman yang ada di rumah ini jika mengalami abses mandibula. Ya, baik. Jadi perlu kita ingat bahwa abses mandibula itu dia berasal dari gigi yang rusak atau mati, ataupun gigi yang tumbuh tidak sempurna. Ya. Nomor 1 memang paling gampang adalah sikat gigi. 2 kali sehari. Oh iya. Minimal 2 kali sehari. Iya, kalau tanya, Dok, sikat gigi jenis apa, pasta gigi apa yang harus saya pakai? Menurut saya semua sikat gigi, pasta gigi memang baik ya. Paling minimal kandungan fluoride itu ada ya. Nah, terus untuk sikat giginya silakan memilih sesuai dengan ukuran Anda, kalau dewasa, anak-anak. Terus untuk bulu sikatnya memang kalau terlalu keras juga kurang bagus juga ya. Terus cara menyikatnya seperti itu harus dibetulkan. Nomor 1 itu, terus nomor 2 memang ada baiknya atau wajib atau harus Anda sebenarnya periksa ke dokter gigi paling nggak setahun sekali atau paling lama 2 tahun sekali. Oh iya. Untuk apa? Untuk melihat apakah ada lubang-lubang baru di sana. Oh iya. Nah, kalau ada lubang baru, segera dilakukan penambalan, pembersihan karang gigi atau apa. Nah, terus kadang-kadang gini, Mbak, saya juga sering mendapati bahwa, Dok, ini saya udah sikat gigi terus tapi kok masih lubang. Nah, kadang gini, kita lihat dulu bagaimana Anda menyikat gigi Anda. Bersih enggak? Ataukah Anda cuma menyikat itu sebagai syarat saja? Karena ada orang yang mandi harus sikat gigi, nah, itu cuma syarat aja, tapi tidak benar-benar bahwa saya menyikatnya harus begini biar bersih. Nah, ini memang semua berawal dari kebersihan dulu, sikat gigi dulu. Anda harus benar-benar berniat bahwa saya ingin membersihkan gigi saya dari sisa makanan, saya bersihkan benar-benar. Itu 1. Yang kedua, ketika ada bagian gigi yang tidak bisa disikat ataupun sisa makanan sering masuk, Anda kesulitan untuk mengambilnya, memang harus ke dokter gigi tadi. 1 kebersihan ya. Yang kedua memang tidak dipungkiri lagi bentuk gigi. Memang pada umumnya sama, Mbak, tapi gigi itu memang ada guratan-guratannya. Nah, guratan tiap orang ini beda. Ada yang dalam, ada yang dangkal, ada yang disikat sisa makanan mudah lepas, ada yang disikat makanan yang sulit lepas, ya ada macam-macam. Nah, makanya dari itu ada baiknya kontrol ke dokter gigi tadi. Setelah Anda rajin sikat gigi ya, sikat gigi, apalagi malam sebelum tidur itu waktu paling bagus. Nah, ada kontrol ke dokter gigi ya 6 bulan boleh, setahun boleh, paling lambat ya 2 tahun. Jadi supaya dokter gigi bisa lebih meriksa. Kan kadang ada titik di mana kita nggak bisa lihat sendiri dengan cermin, nggak kelihatan tuh ada lubang baru apa tidak, tapi orang lain lebih bisa untuk mendeteksi. Itu penting. Iya, termasuk makanan manis juga berpengaruh ya, Dokter? Ya, sebenarnya betul. Jadi memang makanan yang mengandung gula ya, itu memang suatu media yang disenangi oleh bakteri tubuh. Apalagi makanan terselip, tidak bisa lepas. Coba Anda rasakan gini ya, yang paling gampang itu begini, Mbak. Ketika Anda makan,
makan, terus mungkin ada sisa makanan, nasi ataupun daging terselip di gigi, tidak bisa lepas, kemudian Anda pakai tusuk gigi, dia lepas, itu dia dalam waktu 5 menit itu sudah, baunya sudah beda. Nah itu dalam waktu 5 menit bakteri sudah bekerja. Kadang orang bertanya, dok, bakterinya gigi dari mana dok? Kan kita makan tuh, apa nasinya ada bakterinya? Nah, bakteri itu sendiri sebenarnya berasal dari air liur kita sendiri, air ludah kita sendiri. Jadi air ludah itu, semua manusia itu memang ada bakterinya. Tapi memang kondisinya ketika tidak ada makanan terselip di sana, dia kondisinya seimbang. Ketika ada sisa makan terselip, akhirnya bakteri itu berkumpul di sana, proses kimiawi, ya itu mulai pembusukan di sana. Itu yang menyebabkan gigi berlubang. Kalau Anda rajin sikatnya, terus konsentrasi gula dalam mulut ya, jadi habis makan yang manis ataupun coklat ataupun Anda sikat gigi rajin itu, akhirnya gulanya dia tidak nempel di sana. Ya, saya yakin tidak akan mudah lubang gitu. Itu sih. Iya. Wah, sangat bermanfaat sekali ya dok untuk ilmunya hari ini. Terima kasih ya dokter untuk ilmunya hari ini. Sama-sama. Bagaimana, sangat menarik dan bermanfaat sekali ya acara Kopdar hari ini. Untuk itu jangan lupa untuk memeriksakan kesehatan gigi Anda secara rutin setiap 6 bulan sekali dan dapatkan penanganan medis yang tepat jika Anda mengalami masalah penyakit abses mandibula dengan mengunjungi poli bedah mulut yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu di RSUD Dr. Darsono Kabupaten Pacitan. Sampai jumpa lagi di acara Kopdar selanjutnya. Jagalah selalu kesehatan gigi Anda untuk senyuman manismu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.